Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan proses pembelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada KD2, yaitu tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hari ini kita lanjutkan ke KD berikutnya, KD yang ketiga, yaitu tentang ketenagakerjaan. Dan khusus untuk pada video pembelajaran ini kita hanya akan membahas tentang konsep-konsep ketenagakerjaan. Mari kita simak ya penjelasan konsep-konsep ketenagakerjaan berikut ini. Jadi, di suatu negara, ya, di setiap negara itu pasti ada yang namanya penduduk. Penduduk ini siapa ya? Orang, ya manusia. Selama dia manusia dan tinggal di suatu negara, suatu wilayah, maka dikatakan dia sebagai penduduk. Ya, syaratnya hanya manusia. Ya, dan harus masih hidup. Kalau udah nggak hidup ya bukan lagi penduduk ya. Itu ya, jadi manusia yang tinggal di suatu wilayah. Kita membahasnya suatu negara, jadi manusia ya yang tinggal di suatu negara. Mau dia anak-anak, tua, muda, kakek-kakek, nenek, itu juga disebut sebagai penduduk. Itu yang dikatakan sebagai penduduk. Nah, penduduk itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang namanya tenaga kerja, ada bukan tenaga kerja. Jadi manusia di suatu negara tadi ya, itu terbagi menjadi dua. Ada yang dikatakan sebagai tenaga kerja, ada yang bukan tenaga kerja. Siapa yang disebut sebagai tenaga kerja? Tenaga kerja adalah penduduk yang usianya adalah usia kerja. Berapa usia kerja itu? Yaitu usia 15 ya sampai dengan 64 tahun. Ya. Jadi kalau ada penduduk usianya 15 sampai 64 tahun, maka namanya adalah tenaga kerja. Penduduk dengan usia di luar 15 sampai 64 tahun, ya artinya kurang dari 15 atau lebih dari 64 tahun, maka disebut bukan tenaga kerja. Misalnya anak bayi, anak SD yang umurnya masih 6-7 tahun, atau kakek nenek yang usianya sudah di atas 64 tahun, misalnya 65 tahun, maka kakek nenek ini tadi tidak bisa lagi disebut sebagai tenaga kerja. Ya. Oke, kita fokus ke tenaga kerjanya. Jadi tenaga kerja adalah penduduk yang usianya 15 sampai 64 tahun. Nah, tenaga kerja itu terbagi menjadi dua. Ada namanya angkatan kerja, ya. Ada namanya angkatan kerja. Nah, ada yang namanya angkatan kerja, ada yang namanya bukan angkatan kerja. Ingat, tenaga kerja tadi adalah penduduk yang usianya 15 sampai 64. Nah, tenaga kerja itu tadi yang usia 15 sampai 64 terbagi menjadi dua kelompok, dua kategori. Ada angkatan kerja, ada bukan angkatan kerja. Angkatan kerja itu siapa? Ya. Jadi angkatan kerja adalah tenaga kerja yang ya, jadi angkatan kerja syaratnya dia harus tenaga kerja. Apa tenaga kerja? Penduduk usia 15 sampai 64 tahun. Nah, dia ini bisa dikatakan sebagai angkatan kerja kalau ya, dia ini usianya 15 sampai 64 tahun. Ya. Jadi angkatan kerja ini adalah penduduk yang usianya 15 sampai 64 tahun di sini tadi, ya. Dan saat ini sedang bekerja ataupun sedang menganggur. Ya. Jadi syaratnya usia 15 sampai 64 tahun saat ini sedang bekerja ataupun sedang menganggur. Nah, ada pengecualian. Jadi yang mereka usia 15 sampai 64 tahun tadi ada yang disebut sebagai bukan angkatan kerja. Ini pengecualian. Ya. Jadi tidak semua usia 15 sampai 64 tahun sedang bekerja ataupun sedang menganggur itu bisa disebut sebagai angkatan kerja. Ada pengecualian, ada 3 kelompok, yaitu mereka yang masih sekolah, ya, masih sekolah, pelajar, mahasiswa dan sejenisnya. Kemudian ibu rumah tangga, ya,
kemudian penerima pendapatan, misalnya penerima pensiunan, ya, maka 3 kelompok ini tidak bisa disebut sebagai angkatan kerja, walaupun usia mereka 15 sampai 64 tahun. Ya, ini pengecualian. Ya. Jadi angkatan kerja tadi usia 15 sampai 64 tahun sedang bekerja ataupun sedang menganggur. Ya, ada yang dikecualikan, yaitu pelajar, ibu rumah tangga, dan penerima pensiunan. Lanjut ke angkatan kerja. Pada angkatan kerja ini tadi terbagi menjadi kedua. Ada yang sedang bekerja, ada yang sedang menganggur. Nganggur artinya saat ini tidak bekerja. Karena memang tidak mau bekerja atau memang mau bekerja tapi nggak ada lowongan. Atau mau bekerja tetapi pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan keahliannya. Misal dia lulusan ekonomi, ya, ada lowongan tapi di bidang pecah batu, misalnya belah batu, dia nggak ada kemampuan itu, maka akhirnya dia nganggur. Intinya kalau nganggur saat ini tidak bekerja, apapun alasannya. Nah, itu kelompok pertama pada angkatan kerja. Jadi ada yang nganggur, ada yang bekerja. Pengangguran seperti itu tadi, ya, saat ini tidak bekerja. Nah, untuk yang bekerja itu terbagi menjadi dua lagi. Ada bekerjanya penuh, ya, full, ya. Ada bekerja secara penuh, ada bekerja tetapi setengah saja, ya, setengah menganggur. Kalau bekerja penuh, ya, adalah mereka yang usianya 15 sampai 64 tahun dan saat ini sedang bekerja. Ya. Bekerjanya ini artinya dia full. Jam kerjanya itu adalah 35 jam per minggu. Ya. Jadi kalau ada orang bekerja, ya, dia jam kerjanya kurang dari 35 jam per minggu, ya, maka dikatakan setengah menganggur walaupun dia itu bekerja. Ya. Jadi patokannya adalah 35 jam per minggu. Atau kalau mau di rata-rata, misalnya dia kerja satu ini ya, satu minggu 7 hari, berarti satu hari 5 jam. Misalnya dia masuk kerja jam 7, ya, kemudian jam 10 dia pulang. Berarti ini berapa jam? 7, 8, 9, 10, 3 jam. 3 jam per hari. Dia bekerja selama 7 hari. Berarti selama 7 hari berapa jam dia bekerja? Seharinya 3 jam dikali 7 hari. Berarti 21 jam. Apakah orang ini disebut bekerja? Iya bekerja. Tetapi dia tidak penuh. Maka dikatakan setengah menganggur. Karena jam kerjanya kurang dari 35 jam. Ya, kalau dia penuh, ya jam kerjanya dalam satu minggu lebih dari 35 jam, lebih atau sama dengan 35 jam. Ya, itu dikatakan dia bekerja penuh, ya, full. Berikutnya, ya, setengah menganggur, orang yang bekerja tapi jamnya kurang, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengangguran karena jamnya kurang, seperti yang bilang tadi, ya, kurang dari 35 jam. Ada pula pengangguran yang tidak kentara, pengangguran yang tidak terlihat. Nah, kalau ini kan kelihatan, ya, setengah menganggurnya dia kelihatan. Dia bekerja, ya, tetapi tidak penuh. Ada juga pengangguran yang disebut sebagai pengangguran tidak kentara. Ya, ini nanti akan kita bahas di materi berikutnya, ya, khusus tentang pengangguran, ya. Ini kita kasih gambaran saja. Yang disebut pengangguran tidak kentara, ya, pengangguran tidak kelihatan, ini terjadi karena kelebihan tenaga kerja. Jadi misalnya gini, ada sawah. Sawah ini sebenarnya mau dikerjakan untuk tanam padi misalnya, mau nanam padi di sawah, ya, satu petak. Sebenarnya pekerjaan menanam padi di sawah satu petak itu bisa selesai hanya dengan misalnya 5 orang. Ya. Tetapi yang bekerja nanam padi di sawah tersebut ternyata bukan 5 orang.
tetapi ada 7 orang. Nah, ya, jadi sebenarnya pekerjaan itu bisa selesai hanya dengan berapa? 5 orang, tetapi yang bekerja ada 7 orang. Maka di situ sebenarnya ada pengangguran sebanyak 2 orang. Ya. Kenapa 2 orang itu dikatakan pengangguran? Karena sebenarnya pekerjaan itu cukup hanya dikerjakan oleh 5 orang. Pekerjaan bisa selesai. Jadi di situ ada pengangguran, tetapi dia nggak kelihatan karena terlihatnya dia ikut bekerja. Itu yang dikatakan pengangguran tidak kentara. Jadi pengangguran ini terjadi karena kelebihan atau kebanyakan tenaga kerja. Ya. Kemudian lanjut lagi ke pengangguran yang jamnya kurang tadi, kurang dari 35 jam. Ada yang produktivitas rendah, ya, ada yang penghasilannya rendah. Ya. Jadi produktivitas itu kemampuan memproduksinya dia rendah. Ada juga kategorinya penghasilannya rendah, pendapatannya dia kecil. Ya, ini konsep-konsep pada ketenaga kerjaan. Satu lagi, ya ini nggak ada di sini, yaitu kesempatan kerja. Ya. Yang disebut sebagai kesempatan kerja adalah perbandingan ya antara jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah pencari kerja. Ya, kita contohkan misalnya gini. Misalnya ini ada jumlah lowongan. Di sini ada pelamar. Oke, kita lihat. Misalnya PT Indo Lampung membuka lowongan tenaga kerja bagian apa ya? Administrasi aja lah ya. Bagian administrasi dibutuhkan misalnya 5 orang. Ya. Jadi ada lowongan bidang administrasi di PT Indo Lampung sebanyak 5 orang. Ternyata yang melamar pekerjaan ini ya ada 10 orang. Ya. Maka di sini bisa kita hitung yang namanya kesempatan kerja. Apa itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja itu tadi adalah perbandingan antara ya lowongan pekerjaan yang tersedia atau lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah pencari kerja ya. Jadi 5 dibagi dengan 10 ya. Jadi 5 dibagi dengan 10 kemudian dikali dengan 100%. Bentar. Oke, ini dikali. Oke, ini kita rubah dulu ya. Oke, ini error karena ada orangnya. Kita tulis angkanya saja ya, orangnya nggak usah kita tulis. Jadi 5, di sini ada 10. Ya, ini kita rubah dalam bentuk persen. Mana dia? Persen. Persen. Kita jadikan satu angka saja. Udah 2 angka aja, apa-apa. Ya. Jadi ini hasilnya ketika ada lowongan sebanyak 5, ya lowongannya 5, kemudian pelamarnya 10, kesempatan kerjanya adalah 50%. Dari mana 50% ini? Perbandingan antara lowongan yang tersedia dengan jumlah pelamar jadi 5 dibagi 10 kali dengan 100%. Maka hasilnya adalah 50%. Misalnya ada contoh lain, dibutuhkan 3, yang melamar ada 8. Berapa kesempatan kerjanya? Ya sama caranya, tinggal dibagi 3 bagi 8 kali 100. Maka hasilnya adalah 37,50%. Misalnya yang dibutuhkan 4, yang melamar 2 orang. Ya. Berapa kesempatan kerjanya? Pasti tinggi. Ya. 2 orang ini pasti diterima. Jadi kesempatan dia bisa mendapatkan pekerjaan adalah 200%. Kalau di sini tadi yang pertama, kesempatan dia mendapatkan pekerjaan hanya 50%. Kalau di sini tadi kesempatan dia mendapatkan pekerjaan hanya 37,50%. Misalnya yang dibutuhkan 10, ya, yang daftarnya 100.
Nah, berapa persen kesempatan dia masuk atau diterima? Maka hanya 10%. Itu yang dikatakan sebagai kesempatan kerja. Ya, oke. Demikian pembahasan tentang konsep-konsep ketenaga kerjaan. Semoga bisa dipahami. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.